Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, melangkah melewati koridor yang sunyi, Gao Jianli tersenyum. Mereka sudah menunggumu di sini selama 1 jam, Hunter Cheng Jinwoo. Pemimpin dari 2 guild teratas yang mewakili negara Ha datang ke sini 1 jam sebelumnya hanya untuk mengetahui hasil tes? Mungkin karena dia mengerti mata Cheng Jinwoo, Go Gan RI merendahkan suaranya. Kamu adalah pemburu peringkat S yang baru muncul setelah 2 tahun, dan divisi Hunter telah melihat kekuatanmu, jadi aku pasti ingin merekrutmu ke klub. Cheng Jinwoo mengangguk. UPS. Itu akan tumbuh dengan baik. Anggota staf asosiasi yang menyapa Gao Jianli di jalan semuanya menatap Cheng Jinwoo dengan mata magis. 039. Siapa pria di sebelahnya? Sebenarnya ketua Gao Jianli yang menuntunnya? 039. Apakah dia orang yang sangat kuat? 039. 039. Bagaimana pemuda seperti itu bisa mengenal presiden asosiasi? 039. Gao Jianli, yang bahkan tidak menyapa pejabat tinggi, sebenarnya memimpin orang lain secara langsung. Staf sangat terkejut saat mengetahuinya. Aku mendengar apa yang terjadi kemarin. Gao Jianli, yang sebelumnya tidak mengubah ekspresinya, tampak sedikit senang saat berbicara. Sebenarnya Gao Jianli sangat bersemangat sekarang. Cheng Jinwoo berbeda dari pemburu lain seperti yang dia pikirkan. Ketika saya mendengar tentang penampilan Seong Jinwoo dari Oh Jin Chol, dia tampak berada di tempat kejadian dengan telapak tangan berkeringat. Meskipun Cheng Jinwoo sangat kuat, tetapi caranya mengatasi setelah itu adalah bagian yang paling memuaskan. Meskipun hampir semua ruang bawah tanah, termasuk para bos, diserang olehnya sendirian, dia sama sekali tidak menginginkan harta rampasan. Jika tujuannya adalah untuk melawan monster dan melindungi orang, bukan untuk menghasilkan uang dan mendapatkan ketenaran, maka asosiasi bersedia mendukungnya tanpa syarat. Karena ini juga merupakan tujuan didirikannya perkumpulan tersebut. 039. Saya ingin membujuknya ke klub dengan segala cara. 039. Terus? Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, jika Seong Jinwoo bergabung dengan asosiasi, hampir tidak ada kesempatan untuk melawan monster. Mengetahui kekuatan Cheng Jinwoo, dia mengerti bahwa terlalu boros untuk meletakkannya di luar ruang bawah tanah. Keduanya tiba di lokasi pengukuran di dalam gedung tepat waktu. Sebelum pengukuran kedua, kamu harus terlebih dahulu memastikan kemampuanmu dan mengklasifikasikan. Seong Jinwoo juga mengerti ini. Pemburu dibagi menjadi pertempuran, sihir, penyembuhan, bantuan, DLL. Sesuai dengan kemampuan mereka, dan melakukan tugas yang berbeda. Setelah membungkuk 90 derajat kepada Go Gan RI, staf yang menunggu di ruang inspeksi membawa Cheng Jinwoo pergi. Datanglah kemari. Cheng Jinwoo berdiri di tengah aula. Struktur internal aula inspeksi sangat mirip dengan gimnasium dalam ruangan, yang dapat dilihat sekilas. Perbedaan dari gimnasium biasa adalah sihir yang kuat dapat dirasakan dari dinding dan lantai. Untuk menghindari kecelakaan, tanah juga dibangun sangat kuat, bahkan memiliki sihir. Bolehkah saya bertanya kemampuan apa yang bisa Anda gunakan? Petugas pengukur bertanya kepadanya. Ketua Gao Jianli, yang belum pergi, menyaksikan proses verifikasi dengan penuh minat. Alasan mengapa dia datang untuk menyambut Cheng Jinwoo adalah untuk memastikan kemampuannya dengan matanya sendiri selangkah lebih cepat. Saya bisa. Setelah selesai berbicara, Cheng Jinwoo memanggil seorang prajurit bayangan. Ah! Para penguji terkejut. Siapa yang bisa tenang ketika seorang prajurit berbaju hitam tiba-tiba muncul dari lantai? Meskipun Cheng Jinwoo sengaja memanggil prajurit dengan level terendah di antara mereka, paksaan yang dipancarkannya masih tak tertahankan bagi orang biasa. Apakah ini makhluk yang dipanggil? Bisakah kamu menggunakan pemanggilan? Suara petugas pengukur bergetar. Meskipun aku sangat ingin menjelaskan kepadanya bahwa itu sama sekali tidak berbahaya, tapi Cheng Jinwoo menunjukkan ekspresi simpatik. Kuat? Yah, hampir. Kuat? Yah, berapa banyak lagi yang bisa kamu sebutkan? 039. Berbohong seharusnya tidak berguna. 039. Diperkirakan ada lebih dari 20 saksi yang menyaksikan pertempuran di Dungeon kemarin. Jadi Seong Jinwoo mengurangi jumlah tentara. Sekitar 100. Setelah mendengar angka 100, mata petugas pengukur terbelalak.
Quote, 100? Ya. Dibandingkan dengannya, Cheng Jinwoo terlihat sangat tenang. Pada saat ini, Gao Jianli, yang sedang melihat prajurit bayangan, berkedip di matanya. 039, Summonet Beast seperti itu dapat memanggil 100 lagi, 039. Sekilas, prajurit ini memiliki kekuatan sihir yang setara dengan pemburu peringkat B. Mampu memanggil 100 monster yang dipanggil ini dianggap memiliki kekuatan untuk menyaingi guild besar. Ini memang kemampuan yang kuat. Cheng Jinwoo bisa merasakan tatapan membara datang darinya. Melihat reaksi di sekitarnya, dia menghela nafas lega. 039. Jika ini adalah reaksi prajurit biasa, 039. Untungnya, mereka tidak memanggil irit level tertinggi atau monster level boss Fanger yang baru saja ditangkap kemarin. Bagaimanapun, dia sekarang telah membuktikan apa yang dia bisa lakukan. Kalau begitu, Cheng Jinwoo Hunter adalah seorang pesulap. Petugas pengukur dengan hati-hati menulis beberapa konten di atas kertas, dan mengangkat kepalanya dengan puas. Sekarang kamu bisa pergi ke ruang ujian. Cheng Jinwoo mengambil sertifikat kualifikasi pemburu yang baru dikeluarkan. Cheng Jinwoo, kelas S, Departemen Sihir. Bahkan jika wajah sendiri tercetak di kolom foto, itu masih sulit dipercaya seperti mimpi. 039, yah, sejauh ini bagus. 039. Cheng Jinwoo memasukkan sertifikat pemburu ke dalam dompetnya. Saat sampai di ujung koridor, Bai Luhao dan Cui Zongin yang sedang menunggu maju ke depan. Sung Jinwoo, bisakah kamu berbicara denganku? Pemburu Cheng Jinwoo. Maaf, aku masih ada urusan. Cheng Jinwoo mempercepat langkahnya menuju pintu keluar setelah mengabaikan mereka. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah pergi seperti ini, kata Bai Luhao dengan sedih. 039, maksudnya dia sudah mempersiapkan kondisi yang sangat baik. Jika saya pergi seperti ini, saya pasti akan menyesal. 039. Cheng Jinwoo, yang tidak tertarik dengan kondisi apapun, mendorong pintu kaca terbuka terlepas dari bujukan Bai Luhao. Kemudian, desir, 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 desir. Para reporter yang berkerumun di tangga dan berdebat dengan para pemburu dari Departemen Inspeksi semuanya menekan penutupnya bersama-sama. 039, apa yang terjadi? 039. Dalam kilatan intens yang membuatnya sulit untuk membuka matanya, Seong Jinwoo lupa apa yang ingin dia katakan. Seperti biasa, Cheng Xiaoya pergi ke toko serba setelah menyelesaikan kelas 3 dan membeli sekotak susu rasa pisang. Ada sekitar 1 jam sampai jam makan siang. Jika Anda tidak menyesap susu untuk mengisi perut Anda akan sangat lapar sehingga Anda bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Tidak lama kemudian saya hanya berpikir begitu. Gululu. Perutnya langsung memprotesnya. Cheng Xiaoya memasuki ruang kelas sambil menggosok perutnya yang kosong. Pada saat ini, temannya berlari keluar kelas dengan mata terbelalak, dan buru-buru memanggilnya untuk berhenti. Xiaoya. Apa? Ada apa? Melihat wajah ketakutan temannya, Cheng Xiaoya menjadi gugup tanpa alasan. Kakakmu ada di TV. Kuot, apa? Kenapa kakakku ada di TV? Hati Cheng Xiaoya langsung terasa berat. Apa dia terluka lagi? Jika tidak, sepertinya menjelaskan hanya membuang-buang waktu, jadi teman itu meraih pergelangan tangan Cheng Xiaoya dan menariknya ke dalam kelas. Mata Cheng Xiaoya beralih ke TV besar di sebelah papan tulis. Kakak. Saat dia melihat layar TV, Cheng Xiaoya sangat terkejut hingga susu pisang di tangannya jatuh ke tanah tanpa disadarinya. Bab 94 berdiri sendiri. 10 menit yang lalu, di gerbang Asosiasi Hunter. Segera setelah dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengukur peringkat terlebih dahulu, Li Munsung, yang merasakan krisis, akhirnya membuat pernyataan yang meledak-ledak. Saya, Li Wencheng, tidak peduli apapun hasil ulasannya, saya akan keluar dari lingkaran hiburan dan mendedikasikan diri saya untuk semua orang sebagai pemburu. Untuk memanaskan suasana yang dingin karena kemunculan Gao Jianli yang tiba-tiba lagi, dia menggunakan kartu trufnya. Efeknya juga sangat signifikan. Apa? Li Wencheng ingin pensiun? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.